Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Hari ini saya akan mengulas dan berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Ena Marlina STMT. Yang nanti akan dibahas adalah berkaitan dengan bagaimana membuat atau menulis konten yang baik dan berkualitas agar bisa lolos di jurnal yang bereputasi. Nanti Bu Ena akan mengulas secara detail tentang bagaimana memulai atau bagaimana menggali ide untuk kemudian bisa menjadi sebuah konsep yang kemudian itu akan menjadi sebuah titik kunci dari penulisan artikel ilmiah. Tapi sebelumnya saya akan informasikan bahwa Bu Ena Marlina ini sangat luar biasa. Bu Ena ya, beliau selain produktif menulis atau mempublikasikan karyanya, beliau juga punya banyak dan seabrek prototipe yang ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, karena beliau kebetulan dari Fakultas Teknik, dari program studi teknik mesin, dan banyak melakukan riset untuk menemukan teknologi-teknologi baru yang bisa dipakai secara teknologi tepat guna yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tapi sebelumnya lihat yang satu ini dulu. Assalamualaikum Bu Ena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik Pak Hayat, gimana Pak Hayat? Alhamdulillah juga baik. Sepertinya banyak menemukan ide untuk terus berkarya dan menulis ya. Karena Bu Ena saya melihat baik di kantor atau di rumah sangat luar biasa sekali produktivitasnya. Beliau ini kayaknya tidak pernah diam. Jadi aktivitas sehari-hari itu selalu dikembangkan melalui nilai-nilai publikasi, menulis artikel, riset, menulis proposal penelitian, proposal pengabdian. Kabarnya kemarin juga ikut membuat proposal teknologi tepat guna ya. Waduh, luar biasa. Saya doakan semoga lolos dan didanai, karena kebetulan sama saya juga. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel Kang Hayat ini. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti konten-konten atau video-video terbaru saya. Jangan lupa juga silahkan di subscribe channel YouTube-nya Bu Ena Marlina di 193 Enam. Jadi nama channelnya itu unik dan menarik karena dimulai dari angka 193 itu Unisma, dan nama channelnya adalah 193 Enam. Oke, Bu Ena, bagaimana kira-kira untuk kalau pengalaman Bu Ena berkaitan dengan penulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal Scopus? Itu kan banyak orang beranggapan sangat sulit, kemudian membutuhkan energi yang luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan publish di Scopus itu bayarnya mahal sekali, sehingga ini menjadi sebuah paradigma bagi teman-teman masyarakat akademik, terutama dosen itu misalnya. Jadi merasa kesulitan untuk menulis dan mempublikasikan karyanya di jurnal yang bereputasi, apalagi misalnya jurnalnya di Scopus I1 atau di WOS. Ini juga menjadi sebuah pandangan yang mungkin nanti perlu diberikan pemahaman bahwa menulis jurnal itu mudah, menulis artikel itu sebenarnya mudah, dan mempublikasikannya juga itu mudah karena kalau kita sudah tahu jalannya, karena kalau kita sudah paham tentang prosesnya dan seterusnya, itu kan sudah tahu tentang bagaimana proses yang baik dan benar, sehingga dalam proses penulisan sampai kepada proses publikasi itu dengan sangat mudah bisa dilakukan. Kira-kira menurut Bu Ena apa yang harus dilakukan pertama kali untuk menulis artikel ilmiah yang bagus dan berkualitas itu?
Oke Pak Hayat, kita sharing aja ya. Ya, siap. Sharing ilmu yang saya dapat dari profesor Oke. saya. Kebetulan profesor saya Prof Wardana, jadi banyak sekali yang saya dapat mulai dari penulisan sampai metodenya. Nah, jadi yang pertama harus kita ingat, untuk mendapatkan pengakuan internasional ada dua cara. Yang pertama ya kita menulis jurnal di jurnal yang bereputasi, jurnal internasional. Yang kedua, sudah jelas pasti kita ikut conference internasional. Konferensi ya. Iya. Nah, jadi itu dua itu, terus inti dari jurnal internasional itu apa sih? Kita harus tahu intinya. Jadi pertama yang mengandung apa, mengakibatkan apa. Mengandung apa Alasannya ya? apa? Mengandung apa? Jadi apa mengakibatkan apa? Misalnya kalau di penelitian saya bahan bakar dicampur misalnya ya, akan mengakibatkan apa? Terhadap apa? Terhadap mulai terhadap pembakaran, terhadap emisi Berarti gas itu buangnya. pertanyaan yang harus dibangun di dalam diri kita Dibangun, sebelum ya, membuat artikel. membuat artikel. Terus alasannya apa? Kita harus tahu juga alasannya dulu apa. Terus itu dikemas dalam sebuah kerangka konsep yang novelty itu original ya, dan sangat dan menarik. Nah, jadi kalau ada tiga-tiganya insya Allah bisa masuk ke jurnal yang bereputasi. Ada novelty-nya, ada originalitasnya, dan ada menariknya. Menariknya itu ketertarikannya itu ya mulai dari segi desainnya atau seninya, kan penulisan jurnal itu ada seninya. Ada seninya, Ya, sehingga seninya. orang membaca itu juga menarik untuk Iya. bisa mendalami. Jadi yang tadi saya ulangi lagi, cakupan tulisan jurnal itu ada mengandung keterkaitan sebab, akibat, alasan. Sebab, akibat, dan alasan. Dan itu harus mencakup di dalam sebuah jurnal, artikel ya. Terus dari miniatur dari sebab, akibat, dan alasan itu yang dinamakan dengan konsep. Berarti konsep itu terdiri dari adanya sebab, akibat, dan alasan. Oke. Jadi sebabnya apa, akibatnya apa, terus kita melakukan alasan. Alasan dari sebab akibat itu berarti. Akibat itu. Sehingga dari situ akan melahirkan sebuah konsep. Ya. Jadi miniatur, jadi sebab akibat itu adalah miniaturnya sebuah konsep. Nah, jadi kalau di jurnal internasional bisa dilihat jurnal saya. Nah, Ya. di situ konsepnya itu berbentuk dengan graphical abstrak. Graphical abstrak itu Graphical abstrak. Graphical abstrak itu abstrak yang dibikin grafik atau digambar. Berarti abstraknya perlu digambar ya. Digambar, konsepnya itu digambar. Itu seperti model ya. Seperti model dari keseluruhan artikel yang ditulis itu berarti ada di digambar. graphical abstrak itu. Jadi graphical abstrak biasanya apa sih yang akan kita jadikan apa sebab, misalnya sebab alasannya apa, kita gambar, terus ini pembuktiannya ini. Biasanya dari data grafik dibikin grafik. Nah, itu menarik juga ya kalau misalnya di semua artikel ada graphical abstrak ya, sehingga orang melihat graphical abstraknya sudah jelas, sudah paham tentang isinya ya. Ya. Tapi kalau pengen mendalami lagi berarti kan harus baca isinya. Oke. Sama dengan abstrak gitu. Ya, sama dengan abstrak tapi digambar. Ya, jadi lebih mudah dipahami. Dan ada namanya highlight. Highlight itu di bawah di bawahnya abstrak. Bawahnya abstrak itu adalah rangkumannya dari abstrak. Rangkuman dari abstrak. Ada yang lebih kecil lagi berarti. Ada. Jadi abstrak, highlight, baru keyword, kata kunci. Jadi itu berbeda dengan keyword berarti ya. Berbeda. Kalau keyword hanya kata saja, misalnya maksimal 5 kata ya. Misalnya dompet, combustion atau dan lain-lain. Nah, kalau highlight itu berupa kalimat, 3 kalimat. Misalnya yang menyatakan dari hasil penelitian kita itu menyatakan bahwa misalnya ini ada pengaruhnya dengan ini, ini pengaruhnya dengan ini. Berarti yang fokus atau inti dari hasil. Dari hasil berarti. Oke. Terus saya kasih beberapa teman-teman biasanya kan gagal dalam mereka sudah bisa menulis, cuman gagal ketika mau publikasi ke jurnal yang bereputasi. Jadi ada beberapa alasan ya. Yang pertama memang mengabaikan pemikiran kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Jadi kalau dokter itu, kata prof saya nih ya, dokter itu harus mencakup 4C. Critical thinking, kolaborasi, kreativitas, komunikasi.
Kayak kita kemarin Ya. kita bikin PPTTG. ya PPTTG, kita kan melakukan kolaborasi. Ya. Nah, Itu penting juga ya. iya sangat penting kolaborasi. Apalagi multidisiplin ya. Iya betul. Jadi kolaborasi itu kita melihat pikiran Pak Hayat misalnya Oke. dengan berkolaborasi saya bisa melihat pikiran Pak Hayat kemana. Ya. Dan itu di negara-negara maju dipakai yang teknologinya maju seperti Jerman. Itu kolaborasinya sangat bagus sekali. Ya. Ya, selain kolaborasi, orang hanya menganggap cukup mengikuti format Impreg saja atau template jurnal yang dituju. Sebenarnya tidak hanya cukup itu aja. Jadi masih banyak hal-hal yang lain, salah satunya itu ya konsep. Ya, tapi yang paling penting kan 4 tadi ya. Iya. Critical thinking, kemudian komunikasi, kritis, kritis, kritisnya critical thinking. ya, critical thinking, kreatif, komunikasi dan kolaborasi. Ini penting ya untuk penulisan jurnal juga penting ya. Iya. Karena memang dari sekian banyak orang yang menulis menjadi satu tulisan itu juga menjadi sebuah kemenarikan di dalam jurnal sendiri ya, sehingga saling koreksi, saling melengkapi, saling membangun keilmuan masing-masing di dalam satu jurnal. Oke, Bu Ena, terus jurnal itu sudah ya 3. Terus ya yang terakhir mereka menganggap 90% dari penulis itu menganggap hanya melaporkan hasil dari penelitian kita. Jadi bukan mengembangkan atau mendeskripsikan atau menganalisis atau menarasikan. Ya, kita harusnya mengkolaborasi ya dengan ilmu yang sudah ada. Jadi bisa juga kita membantah dari jurnal yang pernah ada. Boleh ya? Boleh, sangat boleh. Seperti mengkritisi artikel orang lain yang ditulis gitu. Tapi kita punya alasan. Iya, dengan keilmuan kita masing sendiri berarti. Boleh ya? Boleh. Jadi saya itu yang jurnal yang ini ya saya menyanggah temuan orang lain. Temuan orang lain tentang tentang fatty acid. Saya sanggah, tapi saya dengan melampirkan bukti-bukti. Nah itu kan tidak semua kita itu kalau di jurnal ini kan kita mengumpulkan boleh saja kan saya melakukan penelitian ini, hasilnya ini, orang lain ini, hal ini, yang penting ada alasannya kita bisa ini. Nah itu berarti artikel itu belum tentu juga betul apa alasan saya. Artikel itu berarti bukan seperti laporan atau bentuk laporan dari hasil penelitian ya? Bukan ya. Jadi apa yang hasil penelitian kita olah data fungsinya hanya sebagai bahan verifikasi. Mendukung dari apa yang penemuan kita. Nah, jadi ketika saya baca jurnal kok tidak sesuai dengan penemuan saya bisa membantah atau mengkritisi jurnal itu dengan alasan-alasan yang masuk akal. Oke. Berarti boleh ya? Boleh. Tetapi kan tetap dengan menggunakan unsur-unsur ilmiah itu ya? Iya, betul. Ya itu biasanya ya, tadi yang saya bilang konsep itu adalah ide, teori, sama model. Konsep itu ide, teori, dan model. Sinonim, artinya sama. Iya. Bisa dibilang ide kita seperti apa, konsep itu, atau teori atau modelnya. Berarti memang di dalam artikel itu harus ada teori yang dibangun ya Bu Ena ya? Iya, betul. Dengan konsep itu berarti ya, bahwa kita menulis satu topik kemudian dengan konsep yang kita miliki, yang kita bangun itu dengan tadi itu ya, sebab akibat dan alasan itu kemudian melahirkan sebuah konsep yang itu kemudian menciptakan sebuah teori bisa gitu ya? Bisa menciptakan sebuah teori. Bisa kalau di Rehik bisa menciptakan sebuah rumus baru. Atau menciptakan teknologi baru gitu ya? Bisa. Atau menemukan produksi baru. Ya, tapi yang original. Memang kalau di teknik itu sangat banyak sekali ya. Iya, betul. Kalau kita mau kebaharuan yang bisa seperti Bu Ena ini kan punya banyak sekali prototipe ya. Mulai dari prototip yang kecil sampai yang besar itu juga banyak sekali. Beliau ini adalah pakar teknologi. Enggak, cuman saya menginikan aja apa yang saya bisa mengajarkan ke mahasiswa gimana caranya mahasiswa bisa menangkap. Makanya saya bikin prototype. Kan anak-anak belum bisa bikin turbin uap misalnya dia harus ke pabrik atau apa. Tapi dengan tuh bikin prototype. Kalau bikin prototype kan lebih paham lebih mengena. Kadang anak-anak yang saya suruh bikin dengan kaleng bekas dan lain-lain.
Oke, setelah dari konsep itu nanti kemana Bu Ena? Ya, Setelah dari- konsep tahu konsep kemudian menemukan konsep. Jadi kita ke step menyiapkan tulisan untuk jurnal internasional. Ya, jadi step pertama kita harus yang pertama tadi gagasan inovatif dan unik ya, Ya, kita oke. siapkan. Ya. Nah, yang kedua perhatikan keluasan dampak gagasan. Oke. Jadi dampak gagasannya itu harus luas. Jadi alasannya nanti apa, kemana. Oke. Nah, dengan yang verifikasi data tadi. Yang ketiga adalah periksa tingkat originalitasnya. Jadi kita harus memeriksa tingkat originalitas Dari karya itu dari sendiri ya. gagasan itu. Iya, dengan cara banyak membaca Dengan itu berarti membaca ya. jurnal itu. Sehingga gagasan kita itu tidak sama dengan punya orang lain. Kalau bisa ya ada yang baru dari Iya. apa yang kita tulis, dari kita Iya. hasilkan ya. Ya soalnya kan di jurnal itu tiap tahun, bukan tiap tahun ya, tiap Bahkan bulan, tiap tiap hari, periode ya harus berubah. berubah. Dan datanya memang up to date terus Iya, ya. up to date terus, makanya kita harus mengikuti itu. Kalau enggak ya kita ketinggalan. Ketinggalan. Bahkan ya referen kita juga perlu terus diperbaharui ya. Ya itu novelty kita bisa tadinya ini baru novelty nih mau kita submit, ternyata kita baca jurnal loh kok sudah Kok ada. nggak ada. Apa Jadi bedanya dengan punyanya punya orang orang lain? Dan lain. itu juga mungkin Harus merubah lagi kita. Rubah konsep lagi. pertimbangan pengelola jurnal juga itu ya. Jadi memang kemenarikan dan keunikan dari sebuah artikel itu juga harus pinter-pinter dari penulis untuk bisa memanfaatkan membaca artikelnya orang lain agar kita menemukan kebaharuan dari apa yang kita tulis, sehingga tidak sama dengan punyanya orang lain, sehingga itulah yang nilai penting untuk bisa diterapkan di dalam penulisan artikel ilmiah. Ya Oke, itu buat baik. nulis artikel ya. Terus ada lagi tadi kan saya bicara tentang konsep. Nah, Oke. konsep itu perlu dibuat kan. Iya, iya. Gimana cara membuat konsep yang kompetitif? Ya, yang pertama adalah gagasannya harus kreatif jelas, inovatif kreatif. Oke. Objek penelitiannya harus unik atau indigenous. Indigenous itu berbeda indigenous itu ya beda dari yang lain lah. Ya. Tidak sama dengan punyanya orang lain. Ya out of the box. Ya. Gitu. Out of the box. Maksudnya Berpikir di luar di luar pikirannya orang lain. Ya. Oke. Teori-teori harus fundamental untuk meningkatkan bobot ilmiah dan mensiasati keterbatasan dari fasilitas yang kita miliki, karena fasilitas di Indonesia khususnya apalagi di teknik ya, fasilitas itu sangat minim sekali. Jadi gimana kan alat-alatnya minim. Iya. Jadi gimana caranya dengan alat minim kita bisa menulis dengan bagus. Dengan Jadi alat minim kita bisa menulis tulisan dengan bagus. Jadi kan setidaknya kita tidak kalah dengan negara-negara yang lain bisa masuk di satu. Oke. Mereka kan fasilitas ya, Ya. karena didanai sama Ya. mitra perusahaan-perusahaan minta Perusahaan apa-apa sama kampus langsung. juga. Iya betul. Jadi kalau di kita ya kita harus Inovatif, Ya. kreatif. Inovatif, kreatif, dan inspiratif. Nah, saya tahu nggak sih apa hubungannya konsep yang berkualitas dengan jurnal yang bereputasi? Konsep yang berkualitas hubungannya dengan jurnal yang bereputasi. Kalau konsepnya semakin tinggi, semakin bagus, kualifikasi jurnal kita bisa ditembus. Misalnya kita konsepnya bagus, kita bisa nembus jurnal Q1. Kalau kurang bagus Q2. Kalau gitu-gitu saja ya ketiga, keempat gitu. Berarti semakin bagus konsepnya maka akan semakin berpeluang untuk tembus ke jurnal yang bereputasi Q1 atau WOS atau Q2, atau ya kalau konsepnya biasa-biasa aja mungkin tatarannya mungkin di Q3, Q4 begitu ya. Iya. Jadi memang settingan atau pola yang dibangun oleh pengelola jurnal itu begitu kali ya Bu Ena ya. Iya. Jadi grade misalnya Q1, Q2, Q3, Q4 itu memang salah satu unsur yang paling menentukan adalah konsep yang bagus atau konsep yang berkualitas. Sehingga semakin bagus konsepnya maka akan semakin berpeluang untuk publish di jurnal yang berkualitas juga. Iya. Oke. Saya tambahin boleh Pak Hayat? Boleh, monggo. Satu lagi, jadi
untuk membangun konsep, jadi masalah-masalah yang sedang concern di dunia. Jadi nanti saya kasih contoh, ada yang jurnal itu hanya hitungan hari saja, kedua tidak sampai 1 minggu. Langsung accepted berarti ya? Langsung accepted, karena memang lagi concernnya dunia. Lagi banyak dibicarakan orang. Misalnya kayak sekarang COVID lagi ya. COVID, Itu cepat sekali ya. Cepat Termasuk sekali. jurnal-jurnal yang bereputasi juga banyak mempublikasikan berkaitan dengan COVID, dan ini juga menjadi kesempatan sebenarnya ya bagi autor untuk memanfaatkan potensi-potensi atau peluang-peluang untuk publish dengan cepat, tetapi bukan berarti dengan mengabaikan nilai-nilai kualitas ya. Bukan berarti juga mengabaikan nilai-nilai imrat misalnya. Jadi harus tentu harus tetap mengikuti prosedur yang ada, tetap konsepnya juga harus bagus, kemudian artikelnya juga harus bagus sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pengelola jurnal. Oke. Ya gitu aja. Nanti saya menyampaikan itu saja. Jadi apa yang saya dapat, ilmu yang saya dapat, mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman. Amin. Terima kasih Bu Ena atas ilmu apa nih? Ilmu yang barokah ya. Ilmu yang barokah, ilmu yang terus mengalir. Ilmu jadi yang menjadi amal jariah. Ya, jadi dulu saya dapat dari profesor saya alirkan lagi ke teman-teman. Jadi biar selalu terus Oke, Bu Ena ini publikasi di jurnal Scopus Q1-nya sudah banyak. Jadi artinya beliau ini memang sangat produktif dan menjadi dosen favorit di Fakultas Teknik, terutama di program studi Teknik Mesin. Karena memang beliau masih muda, kemudian produktif sekali menulis artikel ilmiah, kemudian produktif sekali menulis proposal, riset, dan melakukan berbagai eksperimen. Proposal ya? Eksperimen menemukan teknologi-teknologi baru atau membuat prototipe baru yang kemudian ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pengajarannya, apalagi sekarang kan sudah proses pembelajaran jarak jauh. Dan ini juga membutuhkan, apalagi ini ngomong teknik, jadi perlu memang prototipe yang itu bisa dipelajari secara langsung oleh mahasiswa, sehingga beliau juga sudah tidak diragukan lagi kalau berbicara tentang publikasi, karena sangat luar biasa dan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi saya yang masih awam, masih pemula untuk menulis artikel di jurnal yang bereputasi atau jurnal Scopus Q1. Terima kasih Bu Ena atas inspirasi ilmunya, atas semangatnya, atas motivasinya, atas semua ide-idenya. Dari tadi sudah dibahas tentang apa itu konsep, bagaimana membangun konsep, sampai bagaimana kita bisa mempublikasikan artikel yang kita buat secara baik, berkualitas, dan bisa tembus ke jurnal bereputasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.